Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Kembali lagi dengan saya Neng Indro. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep nilai mutlak. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari konsep nilai mutlak menggunakan aturan jarak. Nah, di video kali ini kita akan memahami konsep nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi seperti ini ya. Ada nilai mutlak X, nanti dia akan terdefinisi menjadi dua bagian. Yang pertama dia akan bernilai X sama persis dengan apa yang ada di isinya ini. Jadi X akan tetap menjadi X seperti ini ya. Ketika yang ada di dalam isinya ini nilainya itu lebih dari sama dengan 0 atau bilangan positif gitu ya gampangnya. Nah kemudian mutlak X ini akan bernilai dari minus yang ada di dalamnya. Jadi yang ada di dalamnya harus kita kalikan dengan minus jika yang ada di dalamnya itu nilainya kurang dari 0 atau negatif. Nah gitu. Bingung ya? Oke, langsung aja ke contoh soal biar kalian bisa memahami seperti ini maksudnya. Misal kita mempunyai mutlak 7 seperti ini ya. Kita fokus ke isinya. Isinya di sini ada bilangan positif 7. Positif ya. Nah, karena positif berarti masuk kategori yang pertama, X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena masuk kategori yang pertama, berarti nilainya itu ya tetap seperti yang ada di dalam mutlak ini. Tetap berarti ajek gitu ya. Kalau di sini X, di sini juga X. Nah, gini berarti positif 7 karena isinya itu positif, X-nya lebih dari sama dengan 0 menggunakan kategori pertama ya. Maka hasilnya tetap 7. Seperti itu, tidak kita apa-apakan, tetap persis seperti apa yang ada di dalam mutlak ini. Seperti itu ya tanda mutlak ini. Kemudian yang kedua nih, bagaimana nih jika di dalamnya itu adalah bilangan negatif 7. Nah ini kan negatif 7 termasuk kategori yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya, karena dia bilangan negatif kurang dari 0. Nah ketika dia bilangan negatif maka harus kita kalikan dengan min. Seperti ini ya. Jadi apapun yang ada di dalam tanda mutlak ini harus kita kalikan dengan min gitu. Jadi di sini kan ada negatif 7 isinya itu. Ini sebagai X seperti itu. Jadi harus kita kalikan dengan min. Nah, karena isinya negatif, jadi hasilnya harus dikalikan dengan negatif. Jadi negatif yang ini berasal dari yang ini ya, negatif ini. Nah, kemudian negatif 7 ini berasal dari isinya. Isinya itu X. Jadi, jika isinya kurang dari 0, isinya itu harus dikalikan dengan min. Seperti itu ya. Kemudian min ketemu min, jadinya positif gitu. Jadi paham ya, di sini kita menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi mutlak 7 adalah hasilnya 7 dan mutlak negatif 7 hasilnya adalah 7. Nah, seperti konsep jarak ya, cuma di sini kita menggunakan definisi nilai mutlak seperti itu. Oke. Nah, kemudian langsung aja ke contoh soal. Di sini kita mempunyai 4 soal ya. Soal yang pertama dulu. Kita mempunyai mutlak 10 termasuk kategori yang pertama positif ya. Jadi nilainya ajek 10. Oke, mutlak 10 adalah 10 dikurangi ini dari sananya. Kemudian mutlak 7 kategori pertama ya. Jadi nilainya tetap seperti apa yang ada di dalam tanda mutlaknya. 7 kemudian ditambah ini dari sananya ya. Kemudian negatif 5 termasuk kategori yang kedua ya. Negatif kurang dari 0. Nah, berarti harus kita kalikan dengan min. Nah, min ketemu min 5. Jadinya berapa? Plus 5. Berarti di sini kita tuliskan 5. Positif 5 gitu ya. Positif yang ini berasal dari ini. 5 yang ini positif berasal dari karena dia sudah dikalikan dengan min. Jadi, nilai mutlak dari negatif 5 kan 5. Seperti itu ya. Ya udah kita kerjakan. 10 dikurangi 7, 3. 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Seperti ini ya. Bisa ya? Oke, yang kedua, untuk X sama dengan 8, tentukan mutlak dari negatif 2X plus 12. Nah, kita langsung substitusi saja. X sama dengan 8. Oke, berarti min 2 dikalikan dengan 8, kemudian ditambahkan dengan 12. Seperti ini ya. Bukan kurung, tapi mutlak. Wait, bentar. Oke, kita kerjakan. Berarti kita mempunyai nilai berapa itu? Negatif 2 dikalikan dengan 8. Nah, berapakah negatif 2 dikalikan 8? Negatif 16. Kemudian ditambah dengan 12. Negatif 16 ditambah 12, berapa hasilnya?
kamu hutang 16 kemudian dibayar 12, berarti hasilnya adalah negatif 4. Seperti ini ya, masih ada tanda mutlaknya. Nah, kemudian mutlak negatif 4. Ini termasuk kategori yang pertama atau kedua? Yang kedua ya, karena X-nya negatif ya, kurang dari 0. Nah, karena X-nya negatif, apapun yang ada di dalam mutlak ini, isinya harus kita kalikan dengan min. Oh, berarti ini hasilnya adalah min dari isinya. Isinya adalah min 4. Min kali min 4, hasilnya adalah positif 4. Seperti itu ya, paham ya? Kemudian, ini yang ketiga, untuk X lebih dari 3, bentuk aljabar dari mutlak 3 min X adalah, nah jika seperti ini gimana nih, kok ada tanda lebih dari? Nah, kita ambil sampel saja untuk X lebih dari 3 ya, X lebih dari 3. Misal kita ambil X-nya adalah, misal kita ambil X-nya berapa? Kalian mau berapa? Jangan yang besar-besar ya, biar memudahkan kalian untuk menghitung. Misal kita ambil X-nya sama dengan 4, seperti ini ya. Nah, kemudian tugas kita adalah kita akan mengecek isinya. Oke, berarti kita cek isi. Oke, cek isi dulu, kemudian kita cek isi. Isinya di sini, mutlak dari 3 dikurangi, X-nya kita ganti dengan 4. Oke, berarti sama dengan mutlak dari 3 dikurangi 4, negatif 1 ya. Nah, karena isinya ini negatif, maka kita menggunakan definisi yang pertama apa definisi yang kedua? Kita menggunakan definisi yang kedua ya. Berarti gimana? Definisi yang kedua itu adalah harus dikalikan dengan min. Oke, definisi yang kedua. Berarti ini setiap isinya yang ada di sini, berarti kita tulis ulang dulu soalnya. Ketika kita mempunyai mutlak 3 min X, kita gunakan definisi yang kedua karena ini bernilai negatif. Definisi yang kedua adalah setiap isi harus dikalikan dengan negatif. Berarti kalian buat dulu negatifnya, kurung buka isinya. Isinya tuh apa? Oke, isinya kita copy paste. Di sini kan ada isi ya. Nah, kita copy paste di sini isinya. Isinya adalah 3 min X. Oke, 3 min X. Nah, seperti ini. Berarti ya sudah, tinggal negatif ini kita distribusikan ke sini dan juga kita distribusikan ke sini. Negatif kali 3, negatif 3, negatif kali negatif jadinya positif X. Seperti ini ya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada angka 1. Negatif 1 kali 3 jadinya negatif 3. Kemudian negatif 1 dikali negatif X hasilnya positif X. Seperti ini, bisa dipahami? Oke, biar kalian lebih paham, kita kerjakan satu soal lagi ya. Yang keempat, sederhanakan bentuk nilai mutlak dari mutlak X min 2 dikurangi mutlak X plus 1 untuk X lebih dari sama dengan 2. Nah, seperti tadi kita ambil sampel. Oh, keterangannya X lebih dari sama dengan 2. Misal, kalian mau ambil angka berapa nih? Misal kita ambil berapa ya? 3 boleh ya? Oke, misal kita ambil angka X-nya itu sama dengan 3. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita cek isinya dulu masing-masing ya. Karena dia ada 2 mutlak, berarti kita ngecek isinya juga ada 2. Yang pertama kita cek dulu isi X min 2 mutlak yang ini, kemudian yang kedua kita cek X plus 1 seperti ini ya. Nah, kemudian kita cek X min 2. X min 2 kita kerjakan ya. X-nya masuk. X-nya berapa tadi? 3 ya. 3 dikurangi 2. Nah, berapa nih? X min 2, 1 ya. Oke, berarti isinya itu adalah ini positif ya. Karena dia positif, nah positif berarti dia menggunakan definisi yang keberapa? Karena positif nih, berarti dia menggunakan definisi yang pertama. Oke, berarti dia menggunakan definisi yang ke-1. Nah, kemudian definisi yang ke-1 tuh gimana? Yang isinya tetap ya. Jadi kalau dia apapun ya udah tetap kayak gitu, nggak dikalikan negatif. Nah, kemudian yang kedua, definisi yang pertama itu berarti yang tetap. Kalau tadi kan definisi yang kedua itu yang dikalikan negatif ini ya. Ini kalikan dengan negatif, kalikan dengan negatif. Kalau definisi 1 itu adalah berarti dia yang tetap seperti itu ya. Kalau definisi 1 itu tetap. Nah, kemudian yang kedua, mutlak yang kedua. Nah, ini kita substitusikan nilainya. X-nya berapa di sini? 3 ya.
3 plus 1. Berapa nih 3 plus 1? 3 plus 1 adalah 4. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah positif 4. Oke, berarti ini adalah positif. Kalau positif berarti kalian menggunakan definisi pertama atau yang kedua? Kita gunakan definisi yang pertama. Oke, kita gunakan definisi yang pertama. Definisi yang pertama gimana tuh sifatnya? Sifatnya itu dia tetap. Jadi apapun nanti yang ada di dalam mutlak tetap kita tulis seperti itu, tidak kita kalikan dengan negatif, tetap ya. Oke, kemudian kita kerjakan tetap. Iya, ingat kata kuncinya tetap. Berarti apapun yang ada di dalam sini mutlak tinggal kita copy paste, mutlaknya dihilangkan jadi tanda kurung buka kurung tutup seperti ini ya. Nah, berarti kita tulis dulu soalnya, kita mempunyai mutlak X min 2 kemudian dikurangi X plus 1 sama dengan yang ini tetap ya. Terus kita ubah jadi kurung biasa. Nah, X min 2 kemudian dikurangi. Yang ini gimana? Tetap juga ya. Oke, berarti di sini X plus 1. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita kurungnya. Kita lepas semua dari depan. Langsung aja dilepas. X min 2. Kemudian di sini kita kali-kalikan. Kita kalikan ke depan. Kemudian kita kalikan ke yang belakang. Negatif. Negatif ini sebenarnya ada negatif 1 nih teman-teman. Negatif 1 dikalikan X, berarti hasilnya adalah min X. Kemudian negatif 1 dikalikan positif 1, hasilnya adalah negatif 1. Seperti ini, kemudian kita kerjakan variabel, kita kumpulkan dengan variabel. Ini X, ada min X, oke. Kemudian didekatkan, min 2 kita dekatkan dengan negatif 1, kemudian X dikurangi X. 0 ya, oke. Kamu utang 2, utang lagi 1, utangmu bertambah jadi 3. Seperti ini, kemudian 0 dikurangi 3, hasilnya adalah min 3. Oke, seperti ini. Paham? Untuk latihan soalnya, nanti silakan kalian cek Google Classroom, kemudian dikerjakan di buku tulis kalian dengan rapi. Terima kasih. Banyak salah dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.